Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hukum Sumber Daya Alam kelas K. Di sini kami akan membahas materi Hukum Sumber Daya Alam di bidang perkebunan. Sebelum kami membahas materinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Vira Pratika Junior Marwandi dengan NIM B1019399. Di sebelah kanan saya Rizka Veronisa dengan NIM B100019193. Di sebelah kiri saya Natasha Rizka Minanda dengan NIM B100190071. Saya Muhammad Rafiat Akbar dengan NIM B1019398. Dan saya adalah Febri Malza Putra dengan NIM B119469. Perkenalkan, nama saya Anugerah Pratama dengan NIM B119225. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haris Asensio Simbolon dengan NIM B1001930. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya non-hayati dan hayati yang secara keseluruhan membentuk suatu kesatuan ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam telah dilakukan berbagai bentuk aktivitas yang disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, antara lain aktivitas pertanian, aktivitas perkebunan, aktivitas peternakan, aktivitas pertambangan, aktivitas perikanan, dan aktivitas kehutanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Dalam Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang perkebunan disebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim ataupun tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan. Pengelolaan perkebunan di Jambi merupakan salah satu provinsi yang mempunyai prospek pada pengembangan sektor perkebunan. Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Jambi antara lain adalah karet, kopi, kelapa, coklat, kelapa sawit, dan lainnya. Pembudidayaan tanaman perkebunan termasuk di dalamnya perkebunan besar pemerintah, perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat. Dalam pengelolaan perkebunan, supaya bisa berjalan maksimal, diperlukan beberapa kewenangan yang bisa memayunginya. Salah satu contoh perkebunan yang akan kita bahas kali ini adalah perkebunan sawit. Yang seperti yang Anda lihat di belakang saya, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan yang komersial di Indonesia. Pengembangan kelapa sawit antara lain memberi manfaat dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat, menyediakan bahan baku industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan ekspor, CPO yang menghasilkan devisa. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditi yang masuk ke dalam kelompok ekspor utama komoditi non-migas Indonesia sampai saat ini. Artinya, kelapa sawit masih menjadi salah satu komoditi andalan ekspor Indonesia untuk menghasilkan devisa bagi negara. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia. Kabupaten Muara Jambi merupakan daerah yang menguasai kelapa sawit rakyat terluas di Provinsi Jambi
yaitu 97.630 hektar atau sebesar 21,23% dari total luas lahan kelapa sawit rakyat di Provinsi Jambi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan perkebunan di Provinsi Jambi. Pengembangan kelapa sawit di Jambi berdampak positif dalam perekonomian dan berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan untuk mendorong pengembangan kelapa sawit secara baik. Program PSR atau Permajaan Sawit Rakyat tengah berlangsung secara bertahap di 21 provinsi sentra sawit di Indonesia. Jambi adalah salah satunya, karena kota ini punya potensi besar sebagai produsen sawit. Pendanaannya berasal dari BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Program ini telah dimulai sejak tahun 2006 lalu. Menurut yang sudah tercatat, ada 142.485 hektar kebun sawit rakyat yang sudah mengalami proses permajaan. Ada 62.517 orang perkebun sawit yang terlibat di dalam proyek ini. Rekomtek atau rekomendasi teknis yang telah diloloskan ada 764 rekomendasi teknis untuk memberikan inisiatif kepada para pekebun sawit agar menempuh jalur legal. Syarat-syarat replanting sawit telah dibuat semudah dan seringkas mungkin. Kemudahan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 mengenai persyaratan pengajuan usulan permajaan sawit rakyat. 2. Syarat replanting sawit yang paling utama. 1. Pekebun sawit sudah membentuk kelompok atau telah resmi bergabung dengan organisasi pertanian. Pekebun sawit bisa membentuk kelompok sendiri atau bergabung dengan koperasi yang ada. Dalam organisasi tersebut, jumlah anggota paling sedikit 20 pekebun dan punya lahan paling sedikit seluas 50 hektar per grup. Lahan milik pekebun sawit yang paling jauh dengan jarak 10 km harus dilengkapi dengan peta koordinat. Organisasi ini juga sudah harus terdaftar secara resmi. 2. Pekebun sudah resmi mempunyai berbagai sertifikat di bawah ini. Saat hendak mengajukan usulan PSR, pastikan pekebun kelapa sawit sudah resmi mempunyai berbagai sertifikat di bawah ini. Yang pertama, SHM, Sertifikat Hak Milik atau SKT, Surat Keterangan Tanah. Yang kedua, sporadik. Yang ketiga, girik atau liter C. Yang keempat, AJB, Akta Jual Beli atau hak adat atau hak tanah lain yang dianggap setara keberadaannya. Selain itu, jangan lupa juga dengan sertifikat ISPO yang diwajibkan oleh pemerintah. Pekebun dapat mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan di Mutu Institute. Dengan mendapatkan bantuan dana sebesar 30 juta per kebunan sawit, untuk lebih detailnya, inilah syarat replanting sawit secara lengkap. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan, calon pekebun sawit telah terdaftar sebagai anggota koperasi atau kelembagaan petani yang sejenis. Yang kedua, melalui proses verifikasi administrasi serta lapangan. Yang ketiga, melalui proses verifikasi oleh tim yang terintegrasi dari Ditjen Perkebunan. Yang keempat, Ditjen Perkebunan mengirimkan rekomendasi teknis ke BPDPKS. Yang kelima, penerbit SK Dirut serta penandatanganan PKS. Yang keenam, transfer dana ke rekening pekebun kelapa sawit sesuai permintaan. Demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.